Selamat siang, Pak Lulu dan teman-teman sekalian. Di mana pada hari ini kami akan membahas mengenai supply chain performance management dari PT HM Sampurna Tbk. Yang pertama, saya mau membahas mengenai on time in full atau OTIF. Dari Ahmad Sudat Ketek Mesin Lautar, di mana on time itu diskusinya adalah distribusi amal umumnya sangat baik dengan jumlah pengiriman yang ketat untuk memenuhi permintaan pasar dan in full, yaitu ketersediaan stok di retailer dengan distributor cukup tinggi. Tetapi fluktuasi permintaan bisa menyebabkan kekurangan stok sesekali. Selanjutnya terkait QSDFC, yaitu kualitas produk dari PT HM Sampurna konsisten dan dikontrol dengan mutu yang ketat. Kemudian speed, distribusi cepat karena jaringan distribusi yang luas dan dilakukan sendiri oleh anak perusahaan. Kemudian dependability, produknya hampir selalu tersedia di pasaran. Meski di beberapa lokasi seringkali produknya terlambat atau tidak tersedia. Kemudian flexibility, respon mendadak untuk permintaan itu cukup baik, tapi tidak selalu bisa eh, untuk secepat itu. Kemudian dari cost, biaya distribusi dan produksi masih kompetitif meskipun ada tekanan dari kenaikan cukai dan pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke supply chain drivers. Dari yang pertama yaitu facility. Nah, dari facility sendiri, PT HM Sampurna memiliki kapasitas atau production facilities yang milik sendiri, yakni dua SKM atau sigaret kretek mesin, satu sigaret eh, smoke free, product, kemudian ada empat sigaret kretek tangan, tujuh zone brand office, dan kemudian yang dilakukan oleh vendor yakni ada 38 production facilities. Nah, dari produksi ini PT HM Sampurna sanggup memproduksi sebanyak 139 miliar batang rokok per tahun. Nah, dari produksi tahunan ini, PT HM Sampurna mengeluarkan biaya sebesar 96 triliun 652 miliar 987 juta rupiah. Kemudian varietas produknya, PT HM Sampurna memiliki varietas produk dari yang pertama yaitu SKM HT, yaitu Marlboro Black, kemudian SKM Lotar, yaitu A series, SKT, yakni Kretek series, SPM, yakni Marlboro Red, Gold, dan Ice, dan SPT, Marlboro Origin. Nah, kemudian untuk produk contribution, eh, kontribusi yang utama yakni diperoleh dari penjualan sigaret kretek mesin atau SKM yang terdiri dari high-tar dan low-tar. Kemudian yang kedua ada sigaret kretek tangan, kemudian mesin, dan sigaret putih tangan. Selanjutnya yakni inventory, di mana PT HM Sampurna selama 1 tahun beroperasi memiliki inventory turnover sebesar 5 kali dalam setahun. Kemudian ada cash conversion cycle-nya, PTM Sampurna mengkonversi cash dari produksinya pada interval sekitar 58 hari. Sisi ini diperoleh dari yang pertama, yakni ACP atau Average Inventory Cycle, mohon maaf ICP, yakni Inventory Cycle, kemudian ACP atau DSO, dan kemudian ada DPO atau PDB.
Nah, kemudian ACP dan ICP akan dijumlahkan, ditambah, kemudian dikurangi dengan PDB, akhirnya menemukan eh, CCC atau Cash Conversion Cycle. Nah, kemudian yang ketiga, yakni obsolete product atau obsolete supply dari PT HM Sampurna memiliki obsolete supply senilai 105 miliar. Nah, jika dibandingkan dengan tingkatan inventories, yakni sebesar 19 triliun, persentasi dari barang obsoletnya atau inventory obsoletnya hanya sekitar 0,55%. Pengukuran yang ketiga terkait dengan supply chain drivers yaitu terkait dengan transportationnya. Nah, di sini seperti pembahasan yang sebelumnya, em, PT HM Sampurna ini cukup beragam mode transportasi yang dipakai, yaitu kapal laut, kereta api, mobil, dan sepeda motor, mulai dari HM Sampurna sampai dengan ke retailernya. Nah, di sini berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, total biaya transportasi dan distribusi dari HM Sampurna, em, seperti yang tertera di layar, itu dalam jutaan rupiah, disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, di sini kami coba membandingkan em, transportasi transportation cost dari HM Sampurna dibandingkan dengan pesaingnya seperti Gudang Garam. Nah, di situ ditunjukkan bahwa 1,01% dari transportation and distribution cost-nya HM Sampurna itu em, 1,01% dari total cost. Nah, ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh em, Gudang Garam. Kemudian terkait dengan transportation dan distribution cost juga, itu merupakan 2,71% dari total pembelian selama tahun 2023. Hal ini juga menunjukkan bahwa HM Sampurna itu biayanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya seperti Gudang Garam. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu terkait dengan informasi. Di sini HM Sampurna mereka menggunakan sistem ERP dalam satu grup mereka. Nah, di sini em, walaupun mereka melibatkan retailer yang informasinya disampaikan melalui perusahaan distribusi yaitu PT Panamas, di sini sumber informasi yang dari retailer itu masih belum bersifat real time. Nah, jadi selain itu PT HM Sampurna ini melakukan kegiatan produksi, distribusi dengan memperoleh suplai terhadap beberapa bahan baku, yaitu secara mandiri, secara sendiri baik dari anak perusahaan dan induk perusahaan. Nah, ini termasuk vertical integration. Uh, Selanjutnya, perusahaan memiliki kebijakan terkait pemilihan dan peningkatan kemampuan pemasok. Jadi perusahaan bekerja sama dengan kurang lebih sekitar 21.000 petani tembakau dan 1.000 petani cengkeh untuk bahan baku. Eh, yang terakhir ada pricing, di mana PT HM Sampurna ini eh, untuk profit marginnya itu sendiri di sales itu eh, ada 115 juta, dan net profitnya itu ada 8 juta. Net profit marginnya bisa dilihat 6,98%. Dan PT HM Sampurna ini sendiri menjaga harga dengan menggunakan anak perusahaan sebagai satu-satunya distributor. Strategi ini yang lain digunakan menetapkan harga mendekati dengan produk SKM pesaingnya. Selain itu, untuk PT HM Sampurna ini sendiri dengan SKU Sampurna itu memiliki pilihan eh, tiga pilihan, yaitu terdapat ada yang isi 12, ada yang isi 16, dan ada isi yang 50, di mana yang isi 12 itu dijual dengan harga 25.000, yang 16 itu dijual dengan harga 36.000, dan yang 50 piece itu dijual dengan harga 95.000. Dengan harga-harga di atas ini dijual di beberapa supermarket atau Indomart, Indomart, Alfamart, dan warung-warung lainnya.
sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Terima kasih untuk